Anak-anak, para remaja, orang-orang muda, para sahabat-sahabat dalam Tuhan. Ada cerita dalam Injil Santo Matius. Ini akan menjadi latar belakang untuk kita bersama-sama mengerti panggilan kita yang sedang kita menekuni sampai saat ini, dan akan seterusnya kita akan menekuni panggilan itu. Santo Matius bercerita tentang Yesus yang menggandakan roti, memberi makan kepada ribuan orang. Setelah peristiwa itu, Tuhan berkata kepada para murid, "Bertolaklah ke seberang. Kamu naik perahu." Dan murid-murid melaksanakan itu. Tuhan berdoa semalaman itu. Tetapi pada malam itu, murid-murid bertemu dengan badai. Mereka ketemu dengan angin sakal. Mereka bertemu dengan gelora. Mereka bertemu dengan gelombang. Mereka coba mendayung, tetapi tidak kuat karena mereka toma. Mereka melawan angin. Dan tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Mereka pikir, hantu sedang datang. Mereka pada takut, mereka pada cemas, karena mereka melihat Yesus seperti hantu. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan takut, tenanglah, ini aku. Kata Yesus itu menenangkan para murid. Dan apa yang terjadi? Petrus coba meyakinkan betul apakah itu dia, apakah itu Yesus. Maka Petrus bertanya, "Tuhan, jika benar-benar Engkau itu, suruhlah saya datang kepadamu dengan berjalan di atas air juga, seperti Engkau, berjalan di atas gelombang juga." Dan Tuhan bilang, "Ayo Petrus, silakan datang." Dan Petrus berjalan di atas gelombang itu. Tetapi setelah angin mulai meniup, gelombang mulai tinggi, Petrus takut dan mulai tenggelam. Apa yang terjadi? Tuhan mengulurkan tangan, tangkap Petrus dan berkata, "Hai kau, orang yang kurang percaya." Tuhan masuk di dalam perahu dan badai, gelora, gelombang menjadi tenang. Itu cerita dari Injil Santo Matius untuk mengawali permenungan kita mengenai panggilan kita sampai sekarang ini. Santo Papa Fransiskus memberi nasihat kepada para imam pada hari panggilan ini, supaya mereka itu, para imam itu, merenungkan panggilannya dengan penuh syukur, dengan penuh keberanian, dengan penuh tanggung jawab, sekalipun capek dan lelah. Hidup para imam, hidup para biarawan-biarawati itu menjadi puji-pujian, kidung kemuliaan bagi Allah. Tetapi Santo Papa Fransiskus berpesan supaya pada hari ini apa yang dikhotbahkan oleh para imam
jangan hanya menyentuh panggilan para imam, biarawan dan biarawati, tetapi menyentuh seluruh umat Allah. Menyentuh semua posisi, semua kedudukan, semua pekerjaan yang sampai sekarang ini ditekuni oleh seluruh umat Allah. Maka Santo Bapa memberi kepada kita 4 kata kunci. Kata kunci pertama adalah syukur atas panggilan. Kata kunci yang kedua adalah keberanian untuk menekuni panggilan kita itu. Kata kunci ketiga adalah tanggung jawab, sekalipun harus bekerja keras, sekalipun capek dan lelah, harus jadi kotor, kadang merasa sepi, kadang merasa sendirian. Tetapi Santo Bapa menasihatkan supaya tetap bertanggung jawab walaupun lelah, dan mata tetap memandang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, karena Dia yang mengatasi kelelahan itu. Dan kata kunci yang keempat adalah hidupmu, hidup kita harus menjadi puji-pujian baik kepada Allah maupun kepada dunia dan sesama. Hidup kita harus menjadi satu nyanyian. Nyanyian dalam keluarga kita, nyanyian bagi sesama, dan nyanyian bagi dunia. Nyanyian kegembiraan, bukan nyanyian kesedihan. Saudara-saudari, mari kita sama-sama melihat kata kunci yang pertama, yaitu syukur. Kadang-kadang kita merasa bahwa panggilan kita sekarang sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai aparat pemerintah, sebagai pelaku ekonomi, pelaku pasar, sebagai pedagang, petani, nelayan, sebagai siswa, mahasiswa, guru. Kadang-kadang kita merasa itu adalah pilihan kita sendiri, pilihan individual. Tetapi sebenarnya dalam pandangan Kristiani, setiap kedudukan yang kita punya sekarang ini adalah panggilan dari Allah, panggilan dari atas, sebab Dia mencintai kita. Dia mau memampukan kita untuk satu tugas, untuk satu misi. Dan kita menjawab panggilan itu. Tentu hati kita penuh dengan kegelisahan. Karena apa? Pada waktu kita menjalani tugas-tugas kita itu, ada ancaman, ada bahaya. Barangkali juga kita melihat peluang-peluang. Tetapi pasti ada gelora, ada badai, ada angin, ada hujan, ada angin sakal. Inilah yang membuat kita itu gelisah. Umat di rumah, ibu bapak dan saudara-saudari juga sebagai pengikut Yesus harus memikul salib dengan beban hidup setiap hari. Dan beban-beban hidup itu sungguh kadang-kadang mengerikan. Karena apa? Kita menjalani tugas kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pegawai pemerintah, pegawai sipil, swasta. Apapun yang kita buat, kadang-kadang datanglah malam. Di malam hari itu disertai badai, disertai dengan angin, disertai dengan gelombang dan gelora, benar-benar membuat hati kita kacau. Tetapi Tuhan ingin meyakinkan kita bahwa Dia adalah juru puji. Kemuji itulah yang akan membuat kita sampai di tujuan kita.
kemudi itulah yang akan menolong kita tidak kandas, tidak karam, tetapi kita akan sampai di seberang, sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Dengan perahu yang Dia berikan, dengan fasilitas yang Dia berikan, dengan keberanian yang Dia berikan, Dia akan menuntun kita sebab Dia adalah juru kita. Ibu Bapak masih ingat satu lagu, kadang-kadang kalau saya orang atau WhatsApp orang atau menelpon orang, tiba-tiba lagu itu berbunyi. Bunyi lagu itu begini: bagaikan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Tuhan adalah juru mudi. Pada waktu kita berada di masa badai, gelombang, angin sakal dan gelora, jangan kita takut. Tuhan adalah juru mudi kita. Dia akan mengantar kita sampai kepada tujuan. Maka ibu bapak, saudara-saudari, pada hari ini saya mengajak kita semua, apapun kedudukan kita sekarang ini, posisi kita dalam kehidupan di tengah masyarakat, kita mari memeluk panggilan kita itu. Memeluk dengan penuh syukur dan mengalami penyertaan Tuhan dalam perjalanan kita sampai sekarang ini. Dan sampai ke depan pun Dia akan tetap menyertai kita. Dia adalah juru mudi kita. Dan itulah yang mesti membuat kita bersyukur. Bersyukur atas panggilan kita. Apapun situasi kita, kedudukan kita, posisi kita, pekerjaan kita sekarang. Yang kedua, Tuhan memberi kita keberanian. Tadi dalam cerita awal, murid-murid melihat Tuhan datang berjalan di atas air dan mereka berpikir, wah, ini hantu. Itulah yang membuat mereka takut dan gelisah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, apa yang menghambat perjalanan kita pada waktu kita mulai menekuni panggilan kita? Panggilan untuk hidup berkeluarga, panggilan untuk menjadi imam, panggilan untuk menjadi pejabat negara, panggilan untuk menjadi pelaku ekonomi, panggilan untuk menjadi petani, panggilan untuk menjadi guru, menjadi profesional. Apa hantu yang menghambat kita dalam perjalanan itu? Kita mulai bimbang dan tidak percaya. Benarkah ini jodoh? Benarkah Tuhan menempatkan aku di pekerjaan ini? Benarkah Tuhan sudah mempersiapkan aku untuk hidup berkeluarga? Benarkah Tuhan memanggil aku untuk menjadi imam? Benarkah Tuhan memanggil aku untuk menjadi dokter? Benarkah Tuhan memanggil aku untuk menekuni studi ini untuk menjadi seorang ahli di bidang ini? Keraguan-raguan, ketidakpercayaan, inilah yang menjadi hantu dan dia menghambat perjalanan kita untuk dengan setia menekuni perjalanan kita. Apa yang Tuhan buat untuk mengusir ketakutan kita, untuk menghalau hambatan itu? Apa yang Tuhan buat? Tuhan berkata, jangan takut, inilah aku, tenanglah. Itulah cara Tuhan mengusir hantu dari perjalanan panggilan kita. Dia memberi kita semangat juang lagi. Ketika Petrus dia panggil, ayo mari berjalan di atas air. Inilah saya. Petrus berjalan. Dan ketika dia mau tenggelam, Tuhan mengulurkan tangan, menarik dia keluar dari air. Dan Tuhan menyelamatkan. Itulah cara. Tuhan tidak hanya menjadi juru mudi, tetapi Dia menyertai perjalanan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia mengusir hantu yang menghambat perjalanan kita. Pasti ibu bapak, saudara
mengalami situasi seperti itu. Dan saya harap Anda pernah bertemu dengan satu situasi, satu momen di mana kamu mengalami bahwa Tuhan adalah juru mudi, Tuhan adalah penyelamat, Tuhanlah yang mengusir hantu itu, dan Tuhanlah yang berkata kepadamu, tenang, jangan takut, aku adalah. Yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan tidak hanya memanggil kita, maka kita mesti bersyukur kepada Dia. Dia tidak hanya memberi keberanian, sehingga ketika kita berhadapan dengan hantu, kita menjadi kuat kembali karena keberanian dari Tuhan, karena ketenangan dari Tuhan, dan itu sudah mengusir kelesuan kita. Tetapi Dia memberi kepada kita juga tanggung jawab. Setiap panggilan selalu mengundang satu tanggung jawab. Tuhan mengambil kita dari tempat kita. Dia katakan kepada kita, tinggalkan engkau punya rasa aman, tinggalkan engkau punya zona nyaman. Saya butuh engkau untuk tugas ini. Bapak, saya sendiri ketika berumur 10 tahun, saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Tinggalkan rasa nyaman. Saya masih suka dekat dengan ayah dan ibu. Saya masih punya teman-teman bermain di kampung. Tiap-tiap hari kami bermain bersama-sama. Kami menikmati suasana kampung. Tetapi pada usia itu, Tuhan sudah memanggil. Kamu harus hidup di asrama. Tinggalkan rasa nyaman. Dan saya menekuni jalan itu sampai saya menjadi seorang imam. Cukup panjang perjalanan itu dan penuh dengan liku-liku, penuh dengan jalan-jalan terjal. Tetapi selalu saya mengalami bahwa Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyelamatkan. Sehingga di jalan yang terjal itu pun saya masih selamat. Dan Dialah yang menyelamatkan. Begitu juga dengan ibu bapak. Ibu bapak dipanggil untuk menjadi suami istri, menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu di dalam rumah. Tuhan memanggil Anda, tinggalkan rasa nyaman. Mungkin kamu masih dalam masa remaja, di dalam masa muda, punya banyak teman, masih senang hura-hura bersama-sama dengan teman-teman ke dunia Google, dunia gemerlap ya, kayak gitu. Masih senang duduk bersama minum kopi sampai larut-larut malam. Tuhan bilang, tinggalkan engkau punya rasa aman. Tinggalkan zona nyaman itu. Saya mau engkau hidup sebagai suami istri. Bapak, apa perasaan kita setelah kita menjadi imam, setelah kita menjadi suami istri, ketika kita menjadi dokter, ketika kita sudah mencapai apa yang kita tuju, ketika kita menjadi guru, menjadi pejabat pemerintah, menjadi pejabat swasta, menjadi pelaku ekonomi. Kita mengalami angin sakal itu, kita mengalami gelombang itu, kita mengalami gelora itu. Dan itu semua membuat kita cemas, membuat kita takut. Tetapi ingat kata-kata Tuhan, pegang kata-kata Tuhan itu. Jangan takut, inilah aku, tenanglah. Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan. Dia memberi kita semangat juang. Dia menarik kita keluar dari kesusahan kita. Dia membuat kaki kita itu kuat seperti kaki rusa. Sehingga di jalan-jalan terjal pun kita masih bisa melompat. Kita masih bisa beria-ria, bersorak-sorak. Karena apa? Dia menuntun kita di jalan yang terjal. Dia menguatkan kaki kita sehingga bisa menempuh jalan terjal. Dia mengatasi badai, dia mengatasi gelombang, dia mengatasi angin sakal. Dan dia menuntun kita karena dia adalah juru kita. Ibu bapak, saudara-saudari, pada bagian terakhir adalah puji-pujian
kepedulian kita kepada Dia yang memberi kita panggilan itu. Puji-pujian kepada Dia yang memberi kita keberanian. Puji-pujian kepada Dia yang memberi kita tanggung jawab. Sekalipun kita lelah, sekalipun kita merasa harus kerja keras, kadang-kadang rutinitas membuat kita merasa capek, membuat kita lelah, membuat kita merasa berjuang sendiri, kadang-kadang sampai putus asa. Tetapi Dia membangkitkan lagi semangat. Dia memberi kembali kita daya juang. Dia menghibur kita dengan kata-katanya, jangan takut, inilah aku, tenanglah. Kini kita mau. Sampai sekarang ini saya 42 tahun menjadi imam. Ibu bapak mungkin 20 tahun menjadi keluarga, suami istri. Menjadi dokter barangkali sudah sekian tahun, menjadi pejabat negara sudah sekian tahun. Apapun kedudukan kita sudah berapa tahun, kita hidup berkeluarga. Mari bersama-sama kita merenungkan bahwa saya sudah melalui pelbagai macam badai, sudah melalui pelbagai macam gelombang, sudah melalui pelbagai macam angin sakal. Saya sudah mengalami pelbagai macam pergolakan, pergulatan, kelelahan, kerja keras, rutinitas yang membuat saya capek. Tetapi saya merasa Tuhan menatap saya dan Dia memberi kekuatan kepada saya. Bulan Mei adalah bulan Maria. Kita ambil Bunda Maria sebagai contoh. Ketika Maria dipanggil untuk menjadi Bunda Allah, menjadi ibu yang melahirkan Allah ke dunia ini, kita berdoa dalam rosario sebagai itu kabar gembira, peristiwa gembira. Maria menerima kabar gembira dari Gabriel, tetapi ibu bapa sebenarnya itu bukan kabar gembira, tetapi kabar yang menakutkan, karena Maria harus menjadi hamil sebelum dia bersuami. Makanya dia tanya kepada malaikat, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi. Ibu bapa, saudara-saudari, Santa Maria di tengah-tengah badai itu, di tengah-tengah gelombang itu, dia menatap Allah. Dan Allah menatap dia dengan penuh cinta. Dia merasa Allah menyertai dia di dalam pergulatan batinnya itu. Dia merasa Allah memberi dia kekuatan. Dan karena itu dia menyanyikan pujian kepada Allah. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersorak-sorai. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia, karena yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Nah, hidup Maria menjadi puji-pujian kepada Allah. Maka hidup kita pada waktu kita menekuni panggilan kita masing-masing, pada waktu kita melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, ada badai, ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan, jangan takut. Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita berani. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita setia dan bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan itulah yang akan mengakhiri perjalanan hidup kita. Dan kita akan melihat hidup kita sebagai satu nyanyian. Hidupku penuh nyanyian untuk kemuliaan Allah. Hidupku menjadi nyanyian bagi keluargaku. Hidupku sebagai suami menjadi nyanyian bagi istriku. Istriku menjadi nyanyian bagi suami. Anak-anakku hidupnya menjadi nyanyian bagi orang tua. Dan hidup orang tua menjadi nyanyian bagi anak-anaknya. Kehidupan saya sebagai guru menjadi nyanyian bagi para murid dan mahasiswa.
kehidupan saya sebagai murid dan mahasiswa menjadi nyanyian bagi para guru, dan seterusnya. Hidupku penuh dengan nyanyian karena kami melalui badai, kami melalui gelombang bersama-sama dengan Tuhan.